na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari yang lalu ada jamaah yang mengadu kepada saya. Jadi beliau itu bilang anaknya 3. Yang pertama sudah menikah sejak 14 tahun yang lalu. Yang kedua sudah menikah 6 tahun yang lalu. Dan yang ketiga baru 5 bulan yang lalu. Ketiga-tiganya sampai hari ini belum dikaruniai anak oleh Allah. Dia mengatakan bahwa setiap hari sudah berdoa, sedekah juga sudah dilakukan. Nah, ini pernah saya sampaikan, tapi ada orang yang mengeluh tentang anaknya juga, tapi yang dulu pernah di PHK ya, tapi sekarang ternyata persoalannya beda ya. Nah, sehingga belum tanya amalan apa Ustadz, zikir apa, doa apa yang harus dibaca supaya cepat punya anak. Kula ditakoni ngono ya bingung, Pak. Masa ditakoni ndonga sembarang kan ngono gak enak kan. Doa apa saja. Doa kan mboten enten, baik dalam Quran maupun hadis, doa supaya nang cepat hamil kan ngeten nggih. Jenengan ate pireng dapat amalan seperti itu. Akhirnya karena ya enaknya punya guru itu gitu. Karena punya Romoya Husain Elias. Dan beliau jelas nggak punya HP, tapi akhirnya melalui putranya, tolong aturno yai supaya nang cepet punya anak ini dikongkon wiritan opo. Ternyata Romo Yai dawuh suruh membaca surat Alam Nashrah ya, atau Al-Insyirah habis sholat 3 kali, sehingga saya lantas membuka rahasia di balik Alam Nashrah ini. Sebab tempo hari ada jamaah yang kebetulan hutangnya banyak, dagangannya yang semula sukses melimpah ruah, dilalah kena ujian juga, akhirnya bangkrut, utangnya numpuk, minta diajak sowan yai. Akhirnya yaitu yai juga bilang begitu, baca Alam Nashrah habis sholat 3 kali. Terus saya sendiri, anak-anak saya, ada yang mau ujian, ada yang mau tugas bekerja, kemudian saya waktu sowan, nanti tolong aturno yai mintakan doa. Yai juga bilang baca Alam Nashrah habis sholat 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, lantas saya membuka asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Alam Nashrah ini. Ternyata di situ, di dalam tafsir-tafsir yang intinya begini, bahwa ketika Rasulullah melakukan dakwah di Mekah, berbagai ancaman, ejekan dari orang-orang kafir itu bukan hanya harian, tapi tiap detik dan waktu. Dan itu adalah dari keluarga besar beliau sendiri ya. Terutama tokohnya yang dikenal adalah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah ini turun yang memberikan informasi, memberikan kabar gembira. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami Allah telah melapangkan hatimu, telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Hatimu sing sumpek karena berbagai macam masalah,
cobaan dan ujian menimpamu, hari ini aku telah melapangkannya. Wa wada'na anka wizrak, sehingga aku berkeinginan, bermaksud untuk meringankan beban tugas-tugas kenabianmu. Nah, ini kan alladzi anqadha zahrak, di mana beban dan masalah, cobaan yang telah menerpamu itu memberatkan punggungmu, memberatkan hatimu, memberatkan hidupmu. Nah, kemudian janji Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat, meninggikan derajatmu, laka dzikrak, karena banyak menyebut dan berzikir kepadamu. Jadi lagi-lagi ya memang kembali kepada Allah, memperbanyak berzikir. Kemudian janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti akan dibarengi dengan kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan, cobaan dan ujian itu adalah pasti akan berakhir dengan happy ending. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah melakukan kebajikan, maka hendaklah terus bekerja keras untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Jangan berharap kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian saya juga membuka kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata cobaan dan ujian itu adalah merupakan tanda kebaikan dan kemuliaan Allah kepada hambanya. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah pernah menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, may yuridillahu bihi khairan. Nah, barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik. Sapa wonge sing bakal hendak dimuliakan Allah, yusib minhu, pasti akan diberikan cobaan dan ujian. Karena itu judulnya adalah cobaan dan ujian adalah tanda kebaikan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditegaskan di hadis yang lain, Bapak Ibu, ini riwayat Imam Muslim, ya, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa letih. Kalau jenengan kan punya rasa letih ya, capek, suntuk, wala wasobin, rasa sakit, karena kita pernah merasakan sakit apapun sakitnya, wala hammin, dan juga rasa gelisah, sumpek, stres, wala huznin, dan rasa sedih, wala adha, dan juga rasa pernah menderita, wala ghammin, dan juga pikiran galau, hatta asyaukati, sampai cobaan dan ujian itu berupa duri yushakuha, yang menancap di kaki kita. Jadi bisa jadi kalau jenengan melaku mau kesandung atau tertusuk duri
illa kafarallahu biha min khotoyahu. Semua itu ternyata sebagai penebus untuk menghilangkan dan mengukurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau jenengan mungkin ra pernah sakit pilek wato, nek kepengin dosane disepuro karo Gusti Allah, nggak usah ditukokno botrek dulu, Pak. Nggak usah ditukokno obat dulu, dirasakno dulu. Nek wis nemen baru ditukokno, mau tambah nemen. Jadi rasa sedih, stres, ya, sampai kaki kita kesandung, tertusuk duri, itu semua kalau kita nikmati bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jadi pada hakikatnya sekali lagi kembali kepada judul awal bahwa ternyata ujian dan cobaan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan merupakan skenario dan kehendak Allah yang hendak memuliakan seorang hambanya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kemudian saya juga membuka kitab namanya Nurul Burhani. Kitab ini khusus menceritakan perjalanan spiritual seorang ulama besar, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kalau di desa saya itu ada tradisi namanya manakib. Nah, ketika manakiban yang dibaca umumnya adalah kitab ini Nurul Burhani. Isinya adalah tentang perjalanan hidup, perjalanan rohani, spiritualnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Dalam kitab ini beliau mengatakan begini, wa kana yaqulu, Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, la takhtar jalban na'ma'i wala daf'al bala. Hidup ini jangan hanya mengharapkan kenikmatan, kebahagiaan, kemudahan dari Allah dan menolak bala dan ujian. Ojo njaluk senenge tok, gak gelem sorone. Fa inna na'ma'a wasilatun ilaika bil qismah. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu sebagai perantara, wasilah untuk memperoleh yang namanya kismah bagian. Istajlabtaha amla. Baik kamu kendaki atau tidak, nek pancene wis wayahe teko, kebahagiaan dan kenikmatan itu pasti datang. Demikian pula wal balwa halatun bika wa ingkaritaha. Demikian pula yang namanya cobaan dan ujian, meskipun engkau tidak menghendakinya, tidak menyukainya, pasti akan datang menimpamu. Pancene urip niku nek gak seneng ya susah, nek gak soro gampang. Ya hanya itu hidup ini. Karena itu hidup ini jangan hanya menghendaki dan mengharapkan kebahagiaan, kemudahan, kenikmatan saja, mau menikmati tidak mau merasakan cobaan dan ujian. Karena itu selalu beriringan. Nah, pesan beliau selanjutnya fasallim lillah. Karena itu serahkan semuanya kepada Allah. Fil kulli yaf'alu ma yasha. Terkait dengan hidup kita, karena Allah adalah zat yang maha menghendaki apapun yang akan terjadi pada diri kita. Nah, karena itu kemudian beliau berpesan fa in ja'atkan na'ma'u fastaqil bidzikri wasyukri. Ketika datang kenikmatan dan kemudahan hidup kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan berzikir dan syukur kepada Allah. Wa in ja'atkal balwa, ketika datang kepadamu cobaan dan ujian, fastaqil bis sabri wal muwafaqah. Hendaklah engkau menyibukkan dan menata hatimu dengan bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah,
Bapak Ibu yang kami hormati, wa in kunta a'la min dzalika farridho wat taladzud. Karena itu, jika engkau ingin memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah, tidak ada jalan lain kecuali farridho wat taladzud, kecuali ridho dan menikmati segala macam cobaan, ujian, kondisi hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Karena wa'lamu annal baliyah lam ta'til mu'min likahu wa innama atatu litakhtabirohu. Ketahuilah bahwa ketika Allah memberikan cobaan kepadamu, tidaklah Allah bermaksud untuk menghancurkan dan membinasakanmu, tapi Allah bermaksud untuk menguji seberapa besar kecintaanmu, kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu kemudian beliau mengumpamakan begini. Jadi sekali lagi, cobaan dan ujian yang menimpa kita ada dalam rangka untuk mengukurkan dosa-dosa kita. Mengapa Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita? Karena ternyata beliau menyatakan begini, la yasluhu limujalasil haqqi ta'ala illal mutahharun. Tidak pantas duduk di hadapan Allah, hadir di hadapan Allah, menghadap kehadiran Allah, kecuali bagi orang-orang yang suci. Min rijziz zallat, dari segala macam kotoran dan dosa. Allah adalah zat yang maha suci, karena itu hanya pantas untuk didekati, disowani, dihadiri oleh orang-orang yang suci dan bersih saja. Walamma kanal ghalib ala nasi adamat tatahur, karena itu ketika banyak orang atau pada umumnya orang dalam kondisi tidak suci, ibtalahumullah. Nek wong niku akeh dosane, pasti Allah akan memberikan cobaan. Bil amrod, di antaranya adalah dengan berbagai macam penyakit. Kafaratan wa tahuron. Semua itu tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa. Liyasluhu limujalasatihi, agar pantas dan patut, agar layak untuk hadir menghadap kehadirat Allah. Wa qurbihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kula jenengan kalau suatu saat wis hati-hati, ya wis ndonga, ya wis itu tadi sedekah, tapi tetap saja Allah memberikan cobaan, berarti memang Allah punya maksud dan pengendak. Nek ngono berarti dosa kula jenengan nisik akeh. Agar apa? Agar di saat kita berdoa, sholat, ndonga nang Gusti Allah dalam kondisi bersih dan suci dengan cobaan dan ujian yang sedang kita alami. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, hakikat dari cobaan dan ujian yang menimpa kita. Nah, karena itu bagi para wali-wali Allah, nek dalam hidup ini kok kemudian tidak mengalami cobaan, mereka malah gelisah. Gelisahnya apa? Jangan-jangan saya ini dibiarkan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Bahasane urip gak direken dan gak disopo karo Gusti Allah. Kok uripku koyok ngene? Kuatir dilulu, Pak. Kalau dilulu dibiarkan, ibaratnya kalau jenengan dia anak ndawablek, wis dituturi gak kenek, akhirnya kan wong tua wis gak ngental lo, sak karep-karep. Nah, gak tambah bahaya ta. Tapi nek arekku disayang, arep nglakoni titik dijewer, ojo le. Engko nanti dadekno bahaya. Karena perhatiannya.
Sehingga orang tua sampai kadang-kadang anak itu, alah bapak ikut cerewet banget kan ngoten. Jadi ternyata orang itu semakin tua semakin perhatian kepada anak itu semakin cerewet. Sampai-sampai ya wis biasa sakjane. Pager rumah iku bendino ya wis dikunci. Ngono iku lek wis arepe turu, gurung iso tenang nek gurung ngebel anake, wis kok kunci ta mangan ngoten ya. Jare anake, alah kok pancet ae blakone Pak. Bendino takok lawang dikunci kan ngoten nggih. Loh, itu karena bentuk perhatian. Jangan sampai timbul bahaya. Tapi kadang-kadang anak diperhatikan, cerewet, jengkel. Nah, ketika seorang hamba, wali-wali Gusti Allah tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, dia merasa takut, jangan-jangan gak direken karo Gusti Allah, dibiarkan dan dilupakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang bagaimana kita pun pasti tidak menginginkan cobaan dan ujian itu berlama-lama, kan ngaten nggih? Cobaan tapi ojo suwe-suwe kan ngaten. Umpama diparingi gak duwe duwe, ya ojo suwe-suwe lah muga-muga ngaten nggih. Nah, ternyata di dalam kitab Nurul Burhan ini diceritakan wa min karomatihi, di antara karomanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu yang kami hormati, diceritakan anna Abul Mudzaffar Hasan bin Tamim al-Baghdadi at-Tajir. Dia ini seorang namanya Abul Mudzaffar, seorang pedagang kaya raya saudagar ini. Ja'a ila Syekh Hamad bin Muslim bin Darwah ad-Dabasi. Pernah sowan kepada Syekh Hamad bin Muslim bin Darwah ad-Dabasi. Syekh Hamad ini adalah gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Usianya sepuh sudah. Fi sanati ikhdai wa ishrina wa khamsima'ah. Itu terjadi pada tahun 521 yang lalu Hijriah. Wa qala lahu, beliau sowan karena ingin menyampaikan dan mengadukan persoalan hidupnya. Bahasane sowan jaluk donga lah, Pak. Nggih. Ya sayyidi, qad juhizat li qafilatun ila Syam fiha bid'atun bisa bi'ami'ati dinarin. Syekh, ngapunten, kula sowan panjenengan niki badhe nyuwun pangestu. Saya sudah mempersiapkan diri dengan kafilah rombongan mau berangkat ke negeri Syam untuk berdagang, dan nilai dagangan yang saya bawa ini sebanyak 700 dinar. Nah, ya kalau uang sekarang saya nggak tahu, Pak, sebab di Arab itu kan zaman itu hanya ada dua mata uang, dinar dan dirham. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Jadi nilainya mungkin sekarang ya 750 juta kan gitu loh. Hampir 1 M. Loh, dadak jawabnya Syekh Hamad itu ngeten, karena beliau waliullah, Pak. Le in safarta fi hadisana, awakmu berangkat tahun ini, berangkat hari ini, qatalta wa akhadha maluka, engkau akan dibunuh. Karena di tengah jalan nanti takdirmu akan dirampok, seluruh barang bawaan yang telah kamu persiapkan senilai itu akan dirampas oleh rampok dan engkau akan dibunuh oleh mereka semua. Karena itu nek iso ojo saiki ya le. Bapak Ibu, seorang pedagang yang sudah mempersiapkan dan mau berangkat, berarti dia sudah punya kebiasaan tahu nek kono pasare bukae memang hari itu dan sudah ditunggu pelanggan. Bahasanya kalau kan dengan ekspor kan ini dari Baghdad ke negeri Syam, jauh. Tapi Syekh Hamad mengatakan jangan tahun ini, jangan sekarang berangkat, kalau bisa ditunda, sebab kalau kamu berangkat percuma, engkau akan dirampok dan semua orang yang bersama akan dibunuh. Fa kharaja min indihi maghmuman. Tentu saja Bapak Ibu ketika pamit dalam kondisi bingung, kondisi sedih, stres, berarti dagangan sakmene kae iki kok bakal nganggur kan gitu. Dia sudah membayangkan akan mendapatkan laba yang banyak, ternyata Syekh Hamad mengatakan seperti itu. Fawajada fit thoriq Syekh Abdul Qadir Jailani wa huwa syabun yauma idzin fa hakalahu ma qalahu Syekh Hamad.
Nah, akhirnya ditakoni kalau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, cara saiki pinangan to. Opo awakmu kok sedih, kok murung? Bagaimana aku tidak sedih? Tadi saya sowan kepada Syekh Ahmad, ternyata aku nggak boleh berangkat hari ini. Karena kalau berangkat, katanya saya tidak akan selamat. Semua rombongan yang bersama akan dibunuh dan semua harta dirampas. Oh, gitu dah. Kemudian faqala lahu. Syekh Abdul Qadir Jailani jawab, padahal waktu itu masih muda, Pak. Wa huwa syabun yauma idzin. Maka faqala lahu, safir tadhab saliman. Nah coba. Gak apa-apa wis, ning ngono tetep berangkat toh. Kamu akan berangkat dalam perjalanan dalam keadaan salim, selamat, watarji ghaniman, dan ketika pulang akan membawa keuntungan yang besar. Wadhamanu aliya fi dzalik. Masalah sing didhawuhna Syekh Ahmad iku tanggunganku. Loh, coba. Ya, cara wong kan ya. Saestu tah? Iya wis, berangkat toh. Insya Allah kamu selamat dan pulang membawa keuntungan yang besar. Wah, akhirnya langsung berangkat, Pak. Fasa faro ila Syam. Wa ba'a bidha'atahu bi alfi dinarin. Begitu dia berangkat ke Syam dan telah menjual semua dagangannya, akhirnya menjadi 1000 dinar. Berarti coro 750 juta, labanya menjadi 1 miliar, berarti 250 juta. Wadakhola yauman ila siqoya fi halabi liqadai hajah. Nah, ketika pulang, Pak, masuk di satu tempat namanya Siqoyah, tiba-tiba kebelet beol. Coro saat niki ngoten rest area lah, mampir ke rest area. Kemudian BAB fawadhu alfa dinarin ala rafin minas Siqoyah. Dan saat BAB itu dompet atau kantong yang berisi 1000 dinar ditaruh di centelan WC dia tempat BAB-nya. Wa kharaja wa tarakaha nasian. Begitu keluar lali dompet ya ambek duit emang gak digawa. Kira-kira menurut kula jenengan umpama nggone terminal Bungurasih di WC atau rest area tempatnya orang lalu langa ono dompet isine 1 miliar, foto apa hilang, Pak, kira-kira? Wamblas lah pasti. Apa mana nok dompet dibuka duit, boh. Rezeki nomplok. Masya Allah, Pak. Wa ataila banziri faulqiya alaihi nu'as fanama. Begitu dia keluar lali nyampe rumah karena saking capek ngantuk akhirnya turu, Pak. Fara'a fi manamihi ka'annahu fi qafilatin qad kharajat 'alaihal arabu wantahabuha wa qatalahu man fiha. Dalam mimda pas piyambake sare tilem ten griya niku wau dadak mimpi persis yang didhawuhkan Syekh Ahmad tadi, bahwa di saat dia melakukan perjalanan dengan rombongan tadi, di tengah jalan ada orang Badui, orang Arab, orang gunung, moro-moro nyegat, langsung merampas seluruh dagangannya dan semua yang ikut bersamanya dibunuh. Wa tahu ahadum fadhrabau biharbatin faqatalahu. Nah, fantahaba wantabahu fazi'an. Nah, salah satu dari orang Badui datang menemuinya, langsung menusuk dan membunuhnya di lehernya. Sampai akhirnya waktu itu begitu langsung kaget terbangun. Ya Allah, tiba ngipi wa wajada atharad dam fi unuki wa hasabil alam. Loh, jadi waktu niku ono wong Badui langsung menusuknya, karena saking kagetnya langsung bangun. Tiba wa wajada atharad dam fi unuki wa hasabil alam. Dia delok ngene iki, loh, ternyata ada darah. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Coba ngipi
tapi menjadi kenyataan. Ngelelir, ternyata ada darah betul, dan dia merasakan seakan-akan digorok temenan, Pak. Wah, wadakaro alfa dinarin faqoma musri'an ila siqoya. Begitu sadar, healing nek duweke wau keri, Masya Allah, langsung bangkit dan melayu menuju ke Sikoyah. Fawajadaha fi makaniha saliman. Ternyata dompet yang isinya sak miliar tadi tetap ada di centelan kuno, Pak. Dibuka masih utuh. Alhamdulillah, ternyata masih utuh. Saking senengnya, Pak, waraja'a ila Baghdad. Falamma dakhalaha qala fi nafsi. Akhirnya langsung dia kembali ke Baghdad, dan kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, in bada'tu bi Syekh Hamad fahuwal asan wa Syekh Abdul Qadir Jalani fahuwal ladzi sahha kalamuhu. Begitu nyampe Baghdad bingung, sing enak aku iki sowan dusu kepada Syekh Hamad untuk menceritakan peristiwa yang aku alami ini, atau kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Sementara Syekh Hamad gurunya dan lebih sepuh, tapi apa sing didhawuhna Syekh Abdul Qadir Jalani adalah benar. Dilalah, Pak. Falaqiya Syekh Hamad fi asna'i tardidil khatir fi suki sultan. Dalam kondisi kebingungan mau sowan dulu kepada Syekh Hamad atau Syekh Abdul Qadir Jalani, di pasar namanya Sultan, beliau ketemu dengan Syekh Hamad terlebih dahulu. Faqallahu. Lah, Syekh Hamad gurung sampai diceritani langsung dawuh, ya Abal Mudzaffar, ibda' bi Abdul Qadir Jailani fa innahu mahbubun walaqad sa'alallaha fika sab'asyrata marratan hatta ju'ila fi quddira 'alaika minal qatli yaqdhatan manaman wa minal faqri iyanan nisyanan. Awakmu gak usah bingung, langsung sowan pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Kaget piyambake. Sebab walaupun beliau usianya masih muda, tapi wahwa mahbubun, dia adalah kekasih Allah. Jadi podo-podo waline, tapi Syekh Hamad menyadari bahwa tingkat kewaliannya jauh lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa sing didhawuh sing tak dawuhno tadi, ya mergo berkat doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya kamu diselamatkan oleh Allah. Akhirnya, Pak, langsung berangkat wajailah Syekh Abdul Qadir Jailani faqala lahu ibtidaan. Langsung sowan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu pula begitu sampai gurung sampai muni faqala lahu ibtidaan, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mendahului dawuh. Dawuh apa? Qala laka Syekh Hamad innani sa'altullaha fika sab'asyata marratan wa izzatal ma'budi laqad sa'altullaha ta'ala fika sab'asyata wa sab'asyata marratan ila tamami sab'ina marratan hatta kana ma dzakarahu. Wis gampang crita ngeten. Sakjane apa sing didhawuhna Syekh Hamad tadi benar, bahwa takdirmu hari ini, tahun ini tidak akan selamat. Kamu akan dirampok dan semua barang daganganmu dirampaskan, kamu dan semua rombonganku dibunuh. Memang semua takdirmu seperti itu. Cuma ketika kamu berangkat sampai hadir kembali ke hadapanku, aku selalu berdoa kepadamu. Setiap iling awakmu aku duduk, dan itu berdoa setiap kali duduk 17 kali. Dan itu aku lakukan terus menerus sampai menjadi sempurna 70 kali. Tidak henti-hentinya, setiap kali duduk sebanyak 17 kali, agar takdir yang sudah digariskan oleh Allah bahwa engkau akan terjadi musibah seperti yang didhawuhkan Syekh Hamad hanya dialihkan dalam mimpi saja. Dan uang yang mestinya hilang akhirnya hanya lupa sesaat, tapi kan ketemu maneh. Kan ngono. Jadi hilang, uangnya habis, cuma dalam kondisi lupa, tapi ketika diambil dijaga oleh Allah.
Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, maksud saya cobaan dan ujian takdir Allah pasti terjadi. Dengan kata lain tidak akan pernah bisa dirubah. Cuma iso dirubah dengan doa, dialihkan dalam mimpi loh. Nindui guru kan enak ngono. Makane misalnya kula jenengan kembali kepada persoalan, kula jenengan duwe cobaan ujian sumpah kaya ngoten niku wau. Nggih. Sumpah mergo anake gurung duwe anak. Wis dzikir wengi gak turu-turu, pengatamno Quran, kan ngoten sak maknane. Terus ngapa maneh? Zikir wengi, wetenge luwe poso wis tak lakoni Ustaz. Sedekah yo gak leren-leren, tapi suci sing gurung wong kang soleh. Akhirnya saya bilang kepadanya, wis ning ngono sowan nang Yai Husain rono. Kula mboten sowan nang nggonku elek ngono, gak ngono kula. Karena apa? Masih ada gurunya kan ngoten lho. Engko nek wis gak ana wong, ya wis nang omah tak kei tombo kan. Padahal aku dhewe ujiane akeh gitu. Jadi akhirnya piyambak ini mau ngepel, Ustaz, saya besok sak anak kula kabeh tak jak sak bojone sowan ngene Yai Husain. Oh nggih, jam pinten berangkat? Insyaallah jam 9. Akhirnya kula belno putrane. Nggih, karena Yai kan pun sepuh. Jadi piyambake mboten nate sakniki niku nrimo tamu itu di depan, mesti di kamar. Jadi nanti ketika nyampe dari mana itu kemudian dijak sowan ke dalem ngoten. Ya, ngoten. Sebab nate niku enten tamu saking luar Jawa sampai nginep ten hotel. Begitu sowan Yai, ojo sik saiki aku kurang iso nemoni le. Omong ngono. Ngono jare. Akhirnya tiang nginep maneh ten ngene Hotel Mojokerto. Akhirnya binjing niku nggak ketemu. Kula nate pas barengan injing jam 9 loh. Sangi pundi Banyuwangi. Lho Banyuwangi jam segini kok sudah berangkatnya kapan iki? Tadi malam Ustaz. Ngono. Ya untung jenengan bareng kula, akhirnya tak jak malbu bareng. Ninggang sak karepe Yai kan ngoten. Makanya mik sowan niku sakniki mboten kaya biyen Yai selalu ngaji, selalu ada di depan keluar masuk. Sakniki pun mboten nate. Keluar wong usianya sudah ya kalau dulu aja sudah 90, mungkin sekarang sudah 100-an lebih. Dan kondisinya memang sudah memang sangat lemah. Sehingga kalau sowan itu biasanya selalu dawuh-dawuh ngoten nggih. Sakniki pun mboten, jarang dawuh. Enten tiyang tresnane didongani ngoten, perlune napa ngoten. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, karena barokahnya doa wali saking dekatnya dengan Gusti Allah sehingga bisa merubah takdir kan ya. Jadi Syekh Hamad hanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk dibukakan tabirnya seperti itu, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengatasi persoalan. Takdir memang pasti terjadi, tapi bagaimana supaya tetap selamat dari cobaan dan ujian. Makanya kembali lagi wong kang soleh kumpulono, ternyata bahasa Qur'ane fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, konsultasi kepada orang-orang yang ahli zikir itu penting Bapak Ibu. Walaupun gak dapat nasihat, minimal ngalap barokah doanya. Ngoten. Saya kira demikian Bapak Ibu kajian kita malam ini, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan masalah yang mungkin saja kita alami dan itu kita masing-masing punya masalah yang berbeda, mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan seperti Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, karena janji Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gampangnya cerita, badai pasti berlalu. Cukup ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jamilna bil afiyati was salama
وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة